Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Tony, Mas sehat pagi Angga, hari ini? alhamdulillah sehat walafiat. Mas Angga, Mas Angga Kembali, sehat. alhamdulillah. Kembali kita mengudara nih, Bang Tony ya, menyapa pendengar Siap, siap, dimanapun insya berada, Allah. bahkan sampai ke luar negeri ini melalui streaming. Karena masyarakat luar negeri, masyarakat internasional, kalau saya pantau di X gitu ya, atau media sosial, itu hari ini mereka menyoroti berita mengenai aksi akbar di Pati katanya. Jadi beritanya udah sampai berita internasional gitu. Bahkan beberapa media melihat gitu ya, sebenarnya ada apa ini dengan Bupati Sadewo yang malah nggak selesai nih Bupati Sudewo ini ya masalahnya gitu ya. Sudah berapa pekan ini ya sejak sebelum kemerdekaan dipotong dengan momen kemerdekaan dan hari ini bertebaran flyer demo akbar Pati yang topiknya tuh pelengseran paksa. Nah, namun beberapa hari kemarin Bupati Pati juga meyakinkan dirinya gitu ya, tolak untuk mundur karena dia dipilih rakyat secara konstitusional. Sementara yang ingin menghendaki dia turun adalah rakyat yang memilihnya mungkin ya. Nah, kita ingin melihat Bang Tony sebenarnya ini masalah yang tidak selesai-selesai di Pati ini akan merembet ke daerah-daerah lain. Kan kita lihat ujung pangkal masalahnya kan tentang masalah pajak nih. Akhirnya emosi rakyat gitu ya, amarah rakyat khususnya yang ada di daerah Pati ini bergejolak di sana. Bang Tony menyorotnya seperti apa? Selain itu, saya juga ingin menyoroti Bang Tony, selain masalah Bupati Sudewo dan Patinya, ini juga masalah ada satu orang yang melihat banyak menyoroti kejaksaan agar segera mengeksekusi Sylvester. Kalau di konten-konten televisi ini acara-acara debat dialog, wah ini naik terus ini nama Sylvester ini. Bang Tony juga melihat sebenarnya ada fenomena hukum dan juga pertarungan apa di sini sebenarnya dari satu nama ini gitu. Kita sebenarnya nggak hanya ingin menyoroti satu nama ini, tapi di belakang itu lalu peta konfliknya juga kita ingin tahu gitu. Nah, dua hal ini dulu Bang Tony, nanti kita menyusul dengan topik-topik lain. Monggo. Baik, ya terima kasih Mas Angga dan seluruh pendengar hasil dimanapun berada. Pertama soal Om Sadewo ya. Om Sadewo. Om Sadewo. Saya kebetulan sebelum di demo saya sempat makan siang sama beliau. Jadi setelah dimakan siang di demo beliau. Menarik ini. Untung saya udah pulang ke Jakarta ini. Gini, sebenarnya ini ada masalah yang lebih pelik lagi terkait dengan kenaikan pajak yang dilakukan oleh para kepala daerah ya, atau sejumlah kepala daerah, bukan hanya Sadewo, bahkan ada yang lebih gila-gilaan, lebih dari pajaknya ya. Dan daerah banyak lah ya, ada beberapa daerah yang menaikkan yang tingkat kenaikannya lebih tinggi daripada Sadewo. Kenapa mereka tidak di demo atau di demo tapi nggak kelihatan dan sebagainya gitu. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin menjawab kenapa mereka harus menaikkan. Nah, ini ada kaitannya dengan kemampuan fiskal ya negara yang rendah ya, yang kecil ya, sehingga ke depan ini kan 2026 sudah mau narik lagi sekitar 780 sekian triliun kan. Ya, disitulah kemudian akibat dari pengelolaan keuangan atau pertumbuhan ekonomi yang minim di negara kita, yang pada akhirnya Presiden Prabowo didesak, didorong, bahkan dipaksa mau tidak mau untuk mencari utang. Dan sebelum mencari utang yang bisa dilakukan itu apa? Efisiensi. Target pajak rendah ya karena pertumbuhan ekonomi rendah, maka target pajak juga akan menjadi rendah, dan itu faktanya seperti itu. Maka ketika diumumkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 atau 5,12%, itu orang mengagetkan, ini deflasi, ini ekonomi lagi parah. Masa pertumbuhan sebelumnya saja di akhir tahun 2024 itu pertumbuhan ekonomi cuma 4, sekian persen. Terus kemudian ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, tapi malah justru parah, dan
ya terjadi penutupan atau kebangkrutan sejumlah perusahaan, PHK di mana-mana, daya beli masyarakat sangat rendah, kok malah pertumbuhan ekonomi naik tinggi dibanding dengan sebelumnya. Ini yang kemudian mendapatkan satu protes banyak. Dan kemudian indikator yang lain, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, kenapa harus utang setinggi itu? Dan kenapa harus melakukan efisiensi ya dalam banyak ke program-program yang fundamental bagi bangsa ini, diantaranya pendidikan, kesehatan gitu. Kalau efisiensi untuk mengurangi mengurangi program-program yang tidak penting, yang potensial untuk dicuri, untuk dikorupsi, ya ini akan mendapat dukungan pada rakyat. Tetapi efisiensi justru ya banyak juga mengenai terhadap program-program daerah. Pertumbuhan ekonomi itu kan juga harus memperhatikan pembangunan yang ada di daerah. Sementara ada wacana untuk mengurangi sekitar 70-an% dari anggaran yang ditransfer ke daerah, atau anggaran juga mungkin bagi hasil juga. Ini kan menjadi persoalan yang sangat serius. Nah, dari sinilah proses efisiensi ini diantaranya mengakibatkan terhadap kewalahan atau kesulitan bagi daerah untuk membangun. Ya, pembangunan itu kan ada kalanya memang harus diteruskan yang belum selesai, ada kalanya yang memang urgent sekali, ada kalanya juga itu menjadi bagian daripada janji politik, gitu ya. Apalagi itu kemudian janji personal, ya, apalagi itu. Nah, kesulitan-kesulitan inilah yang kemudian membuat kepala daerah kebingungan, yang pada akhirnya mereka mencari jalan pintas, terutama di daerah, di wilayah-wilayah yang tidak memiliki PAD yang cukup tinggi ya, di wilayah-wilayah tidak punya sumber daya alam. Akhirnya apa yang mereka lakukan oleh kepala daerah, ya naikkan pajak. Itu paling mudah, paling ringan, ya nggak pakai banyak mikir gitu loh. Ya terutama itu terpaksa karena memang keadaan daerah tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan gitu. Ya inilah yang kemudian memicu mereka ya. Maka banyak kepala daerah yang kemudian menaikkan pajaknya sebagai jalan pintas ya untuk pembangunan daerah. Niatnya baik, tujuannya baik, kita perlu apresiasi tujuan dan niat itu ya. Tetapi ya kenapa kemudian yang diramaikan oleh itu ada di partai sampai besar? Karena komunikasi politiknya yang buruk. Ya, komunikasi politik yang buruk ini Sudewa merasa bahwa saya benar, gitu kan? Ini untuk rakyat kok, bukan untuk saya kok. Masa rakyat mau diperjuangkan kok kemudian saya dihalangi? Ini loh perjuangan untuk kalian. Kira-kira seperti itu narasinya. Terus kemudian ya ini yang mengelola itu kan, yang membuat besar ini kan lawan politik gitu loh. Ini perlu saya jelaskan bahwa kondisi sekarang ekonomi rakyat itu betul-betul fatal gitu loh. Kalau itu tujuannya untuk rakyat, pertama ajak bicara dong. Kalau kemudian ajak bicara belum selesai, jangan dipaksain dong, karena keadaan rakyat memang belum mampu, belum memungkinkan untuk dinaikkan. Ya tidak cukup untuk niat. Inilah pentingnya seorang pemimpin harus bisa bijak ketika menghadapi sebuah dilema. Dilema di satu sisi, rakyat kalau dipajakin makin tinggi, makin parah karena kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau tidak ada kenaikan pajak, itu kemudian pembangunan daerah tidak maju. Pilihan yang mana? Kalau memang bisa dipilih tengah-tengah, misalnya gitu, pajak naikin dikit supaya pembangunan tetap jalan. Kalau nggak bisa juga karena keadaan kan, ya nggak apa-apa, dikorbankan aja. Jangan kemudian kepala daerah itu merasa, wah nanti saya dianggap gagal karena tidak bisa ini, kok nggak apa-apa. Ya mereka semua mengatakan gagal, ya toh itu dilakukan juga untuk rakyat. Ya seorang pemimpin ini bias daripada 10 tahun terakhir ini. Jadi adanya pencitraan, ya. Jadi tidak siap kepala daerah itu dicitrakan buruk. Akhirnya berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan cerita baik dengan membangun A, membangun B, membangun C. Itu kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, nah dilema-dilema ini akan dihadapi tidak hanya pemimpin. Kita semua menghadapi dilema dalam kehidupan ini, apalagi seorang pemimpin, di mana kebijakan di antara atau keputusan di antara dilema itu mempengaruhi nasib dan takdir rakyat.
Nah, maka Bang harus Tony, sebijak mungkin. Bang Ya, Tony, gimana ketika ada ya. cerita bahwa pemimpin daerahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena instruksinya dari Kemendagri? Nah, ini kan Kemendagri memberikan Hmm. instruksi untuk meningkatkan pajak kan, Hmm. dan itu diungkapkan oleh ini ada aturannya, ada instruksinya, Iya. ada perintahnya dari menteri gitu kan, Hmm. ya perintah dari menteri, ya peraturan itu diubah apa enggak Hmm. karena keadaan seperti ini, ya. Tetapi intinya bahwa ini sesuatu yang tidak pas, tidak bijak. Terus kemudian yang kedua ada komunikasi politik yang Komunikasi buruk, politik. ya. Komunikasi politik yang buruk, nantangin rakyat. Tentang itu. Nggak boleh seorang bupati, wali kota, gubernur, presiden sekali nantangin rakyat gitu loh. Kenapa? Gitu kan. Rakyat itu yang punya kedaulatan. Kalian semua itu dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, menjadi pembantunya rakyat. Ya, jangan macam-macam sama majikan, kira-kira gitulah. Rakyat ini majikan. Gitu kan? Kapan saja bisa mencabut. Ya, saya dipilih oleh rakyat, tapi rakyat juga berhak untuk mencabut. Gitu kan? Yeah. Nah, presiden aja bisa jatuh oleh rakyat, apalagi cuma bupati. Ini maksudnya, gitu kan? Oleh karena itu, saya jadi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kepala daerah yang lain untuk menjadikan untuk mengambil satu sikap-sikap yang bijak. Memang betul dalam situasi seperti ini sangat dilematis. Pembangunan penting, gitu. Tetapi rakyat tidak penting. Kalau pembangunan itu untuk rakyat, ya jangan dengan memeras rakyat, itu kontraproduktif, gitu kan? Kecuali ketika rakyat itu mampu, situasi ekonomi bagus, pertumbuhan ekonomi normal, ya maka pajak dinaikkan. Tapi juga jangan kemudian menaikkannya dengan sangat drastis. Ya, apalagi, ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Anies, saya tadi baca itu, ya, bahwa PBB itu ada rumah, tempat tinggal itu adalah hak dasar bagi rakyat, ya. Bagus, bijak kalau tidak dipajakin. Gitu kan, yakin gitu loh. Tapi juga harus ada alternatif. Memang betul idealnya seperti itu. Ya bisa juga kita setujui apa yang diungkapkan oleh Anies, tapi juga lihat realitasnya. Sementara daerah-daerah atau negara masih sangat bergantung. Tapi sebenarnya ya saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Gatot tanggal 18 kemarin. Ya ketika di Jogja itu saya lihat YouTube-nya. Itu negara ini menjadi miskin karena korupsi. Dan semacam ada pemiskinan struktural. Ini menarik sekali. Ada kesengajaan membuat masyarakat miskin agar masyarakat atau rakyat itu bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan pemimpin, kemauan penguasa. Ini menarik. Saya pikir ada benarnya juga apa yang diungkapkan oleh Gatot, gitu. Ada. Kalau kemiskinan struktural, iyalah kita semua tahu ada kemiskinan struktural, gitu loh. Ya, tetapi kalau kemudian itu betul-betul by design, secara sistemik dilakukan, gitu kan? Memang sengaja rakyat harus miskin supaya bisa dikendalikan secara politik. Nah, ini menurut saya perlu kajian yang lebih serius dan hasil kajian itu harus diungkap. Ini sebagai sebuah solusi. Jangan kemudian seringkali masyarakat itu putus atau rakyat itu putus asa mulai dari mana. Apalagi korupsi itu dilakukan secara terstruktur, ya, terstruktur sekali, gitu. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, adakah sebuah institusi yang tidak korup di dalamnya? Ya, kalau kita seringkali itu oknum, gitu kan? Gini, Mas Angga, ya. Ada sebuah organisasi yang anggotanya itu 10, tapi yang korup 13. Apakah itu apakah itu oknum? 3 dari mana itu? Kira-kira gitulah, gitu loh. Kira-kira gitulah. Nah, artinya udah anggaran dikorupsi masih diijon untuk anggaran ke depan dikorupsi, itu kan sama dengan 13 yang korupsi, gitu. Kacau. Inilah yang kemudian disebut dengan terstruktur, ya, itu sistematis, gitu loh. Korupsi itu
gitu kan. Iya, Ini ada cerita seorang staf gitu kan, di sebuah kementerian ditanya oleh ditegur oleh direktur salah satu direktur, kamu itu kenapa lama-lama bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban kegiatan, gitu. Itu kan bisa cepat untuk dilakukan. Pak, mohon maaf, kata staf ini, kami bisa Pak, sehari pun bisa selesai Pak, gitu kan. Tapi kalau kegiatannya normal Pak, kalau kegiatannya nggak normal, kami harus menyesuaikan. Ya kegiatan 3 hari kita buat sehari, ya gimana mereka nyasa itu. Sementara tanda tangannya harus 3 hari, bagi-bagi duitnya harus 3 hari. Nah, apa kami lakukan Pak? Ya kami harus kompromi dengan hotelnya, kami harus kompromi dengan cateringnya, kami harus kompromi dengan yang lain-lain. Itu yang membuat lama Pak. Tapi kalau Bapak maunya apa adanya, kami tulis Pak. Laporan tapi ya jadi skenario ya. Iya, itu by design, gitu kan. Ya kalau kemudian ada salah satu yang ketangkep, ya itu mewakili satu orang mewakili 100.000 orang gitu loh. Pertanyaannya, apakah yang tidak ketangkep itu nggak korupsi, kan gitu? Ya, biasanya ketangkep, yang selalu ketangkep itu ya yang kecil dikorbankan dan sebagainya. Itu gitu loh. kalau hitungan Bang Tony satu yang ketangkep untuk melindungi 1.000, berarti kalau ada kementerian itu Iya, kira-kira teorinya begitulah. Teorinya begitu. Ya, jadi satu itu seolah-olah fardu kifayah gitu loh. Menggugurkan ya korupsi yang lain. Astagfirullah, ini istilah KPK ada fardu kifayah. Iya, fardu kifayah menggugurkan korupsi yang lain. Kemudian dilakukan secara masif gitu loh. Masif sekali gitu loh. Ya, anggaran negara yang hilang berapa? Coba begini sajalah, coba dicek-cek gitulah. Ya, semua sama-sama tahu lah. Kalau kemudian ada pengadaan itu berapa persen hilangnya itu. Iya. Udahlah, ini negara sedang kondisi seperti ini. Ya, perlu satu tindakan yang lebih tegas. Ya, tidak kemudian bisa melakukan tindakan secara budaya, nggak bisa. Harus ada tindakan secara tegas. Gitu kan. Ya, jadi untuk sekian persen sana, sekian persen sini, sekian persen situ, ya. Kemudian kalau ada pengadaan, cashbacknya berapa? Bisa ada yang 40%, 45%, gila nggak? Gila nggak? Coba dicek gitu. Banyak itu, saya tidak mengatakan semuanya ya. Banyak itu. 20% cashbacknya, 40% cashbacknya gitu loh. 50% cashbacknya gitu kan. Ya. Nah, itu kan artinya cashback itu korupsi kan. Belum lagi keuntungan yang diambil oleh pengusaha itu cashback kepada ini. Itu kan masif sekali. Dan ini berjalan puluhan tahun. Siapa yang bisa menghentikan? Ya pimpinan. Kuncinya ada pimpinan. Pimpinan yang mana? Ya pimpinan pusat. Kalau pimpinan daerah, iya dia akan dicari kesalahannya, disisikat. Kamu menghilangkan kebiasaan ini, biasanya setoran ke A, ke B, ke C, dihabisi dia. Tidak akan mampu kepala daerah itu melakukan menertibkan itu, menghilangkan setoran-setoran itu, menghilangkan cashback itu. Mana ada kepala daerah yang mampu? Lemah kepala daerah. Tapi itu harus turun betul dari, misalnya begini. Aku jadikan kamu Kapolri. Ya, syaratnya apa? Kamu tertibkan ini semua, selesai itu, gitu kan. Inilah keadaan yang terjadi gitu loh. Untuk sebuah proses pembangunan di negara ini. Kembali lagi kepada si kawan kita itu Sudewo, gitu kan. Ini memang Sadewo itu memang komunikasi politik bagaimanapun itu dibutuhkan gitu loh. Tapi menarik tadi Bang Tony. Tadi Bang Tony ketika mengatakan ini ada pergerakan lawan politik juga gitu ya, ada pergerakan lawan politik juga, karena ini kalau data Kompas kan kita dilihat nih sebenarnya ada 5 daerah nih yang disoroti betul gitu ya. Cirebon aja sampai naik 1000%, Jombang itu sampai 1202%, Bone juga 300%, Semarang bahkan 100%. Berarti Pati ini yang bergejolak gitu ya. Pergerakan lawan politik ini main. Nah, iya, semua kepala daerah punya kompetitor.
ya, Hmm. punya satu kompetitor pada saat berkompetisi di pilkada. Pada Hmm. saat di pilkada itu kan ada kompetitor yang kalah, dan juga kemudian yang kalah ini ya itu bisa aktornya yaitu calonnya, Hmm. bisa juga pendukungnya, ya ini juga bisa donaturnya. Hmm. Itu banyak pihak yang kalah ini. Ya mereka kemudian mendapatkan kesempatan. Ada yang kemudian kalah tidak terima, kemudian mencari-cari kesalahan, nemulah ini. Ada yang kemudian sudah menerima kalah, tapi kemudian nemu ini, ya akhirnya ikut dalam gelombang. Tapi itu biasa lah, Itu biasa ya. ya. Biasa, itu tidak kemudian jadikan sebuah faktor karena lawan itu yang bikin. Ya semua lawan akan seperti itu dimanapun berada. Jadi ada lawan sudah bisa move on, ada lawan tidak bisa move on. Yang tidak bisa move on akan cari-cari kesalahan. Bukan, ini tidak hanya berlaku di Pati, ini berlaku di semua Semua tempat. tempat ya. Ada lawan yang move on, ya. Ada lawan yang bisa move on, tapi ketika ada kesempatan, ya dia bisa berselancar di atas gelombang. Atau bisa juga Bang Jadi Tony, atau bisa juga pukulannya sebenarnya di daerah, tapi sinyalnya buat ke pusat gitu, atau sinyalnya buat ke tempat lain. Nanti itu episode berikutnya lah, gitu kan. Episode belakangnya, karena saya juga belum punya cukup data untuk itu. Tapi yang saya dapat informasi bahwa ya wakilnya itu dekat dengan Solo. Kemudian ke bupatinya itu adalah orang Gerindra. Nah, kalau kemudian ditarik dari situ, ini juga menarik, gitu kan. Ya, tapi itu nantilah. Gitu. Kita lihat perkembangannya. Ya. Kalau memang nanti makin berkembang, makin pesat, makin akan terjadi indikator-indikator yang ada gerak-gerakan dari Jakarta. Nah, itu minggu depan kita ngomong ini lagi. Kita tunggu reaksi dari Jakarta seperti apa. Apakah orang-orang Jakarta akan turun, gitu ya, akan ikut bermain. Nah, itu kita akan tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Jadi kembali lagi soal lawan. Jadi jangan pernah menyalahkan lawan, karena itu tabiat lawan memang seperti itu. Anda juga tidak akan pernah menjadi seorang bupati kalau tidak punya lawan, kan gitu. Ya. Nah, dari lawan itulah ada sparring partner. Ya, orang kan maju kalau ada sparring partner. Betul. Maju. Ya itu soal lawan politik ya, atau orang-orang yang memang ingin mencoba untuk mengambil kesempatan ini event. Karena itu ya jangan menciptakan atau memberi ruang, jangan menciptakan isu yang kemudian memberikan ruang bagi lawan. Dalam politik kan begitu. Iya. Gitu kan? Dalam politik kan begitu. Jangan ngasih bola toser ya. Membuat isu, karena ini isu ini seksi buat lawan. Iya. Apalagi nantangin. Wah, saya ketika melihat YouTube-nya itu ini, aduh, saya agak kaget juga. Beliau ini kan politisi kawakan. Dulu itu dari Demokrat, jadi DPR dari Demokrat, kemudian jadi Gerindra. Kemudian ketika jadi kepala daerah, kok begini komunikasi politiknya, kok begini narasi-narasinya, kok begini pola relasi dengan rakyatnya. Iya. Niatnya baik, mungkin tindakannya baik, rasa cintanya kepada rakyat tinggi, tetapi ketika itu dikomunikasikan salah, ya ibarat para anak, orang tua sama anak lah ibaratnya. Betapa banyak anak itu yang memberontak dan marah sama orang tuanya, ya karena memang orang tuanya cara komunikasi orang tua kepada anak keliru, salah, atau tidak minimal tidak pas. Terjadilah kemudian sebuah pembangkangan. Nah, kalau kemudian ini orang tua sendiri loh, kandung yang ngidupin loh. Ya, apalagi seorang pemimpin yang solidaritasnya bersifat organik. Ya. Artinya ada kepentingan rasional. Ketika kepentingan itu sudah tidak, ya melepas. Beda dengan anak dengan orang tua, ya itu solidaritasnya ya bersifat mekanik, automatically ada emosi yang begitu kuat. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus membuat kesadaran bagi para politisi bahwa apa yang Anda katakan, sikap Anda, perilaku Anda itu akan dinilai dan bahkan direspon oleh publik. Publik akan bereaksi terhadap apa yang
dilakukan oleh para politisi atau Hmm. sikap serta apalagi kemudian kebijakan dan keputusan para politisi itu harus disadari. Bisa juga Hmm. sebuah kebijakan itu baik, tapi komunikasi politiknya buruk, itu pun akan menjadi Hmm. buruk. Apalagi kalau kebijakan dianggap buruk dan komunikasinya buruk, Tambah itu paham. multiple itu. Multiple tambah. Itu Mas Angga. Baik Bang Tony, kita beralih ke ini kasus Sylvester ya Bang Tony ya. Hari ini juga 20 Agustus masyarakat menunggu tindakan dari Kejaksaan Agung. Apalagi anggota Ketua fraksi di DPR ya, Komisi 3 itu sudah mendesak supaya Kejaksaan segera eksekusi Sylvester. Bang Tony melihat ini ada drama apa? Eh, Gini ya, Hmm. ini kan sebenarnya hanya soal, ini kan bukan kasus berat ya, Hmm. tapi kasus penghinaan. Artinya kasus yang dilakukan secara personal, Hmm. tidak melibatkan orang lain ya, dan tidak membutuhkan komunalitas di dalam melakukan kasus ini, melakukan tindak kriminal ini. Ya. Biasanya kasus yang melibatkan orang lain atau banyak orang atau orang besar ya, yang tidak dilakukan secara sendiri tetapi secara komunal, ini ribet, rumit dan untuk eksekusinya ya, dan itu biasa terjadi karena ada orang-orang yang akan terseret di situ. Ini kan nggak ada orang yang terseret. Iya. Kenapa? Pertanyaannya, kok sedemikian sulit, sedemikian rumit, sedemikian alot gitu. Terbuat dari apa sih civil ini gitu, kira-kira gitu kan pertanyaannya. Sehingga luar biasa, bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengeksekusi. Akhirnya publik kan kemudian merunut asbabul wurudnya. Silver ini orangnya siapa kan begitu ya. Terus kemudian kalau sampai tidak bisa dieksekusi, pertanyaannya, katakanlah ya jelas-jelas orang mengatakan bahwa orangnya Jokowi gitu kan, orang ini kan sudah berganti kepemimpinan bagi presiden, kok masih juga tidak? Sekarang presidennya Prabowo gitu loh. Pertanyaannya gitu kan, apakah Pak Prabowo ditekan oleh Pak Jokowi? Kan gitu. Apakah kemudian itu ada bagian daripada transaksi? Atau Pak Prabowo nyari momentum? Atau kejaksaan sudah punya komitmen? Kan akhirnya muncul berbagai pertanyaan yang intinya adalah mencurigai bahwa kasus ini ada dinamikanya di dalam istana kan begitu ya, atau di dalam gedung Bundar ya gitu kan akannya seperti itu ya. Sekarang coba kita cari argumentasi apa yang bisa dilakukan ya, yang bisa dibuat ya untuk tidak mengeksekusi. Apa argumentasi hukumnya, apa argumentasi ya, kejaksaan pasti argumentasi hukum ya, apa argumentasi hukumnya untuk tidak mengeksekusi. Ini kan kalau kemudian saya ya tidak menyalahkan publik kalau kemudian publik membuat sebuah kesimpulan bahwa ini ada dinamika yang berbau kejaksaan dan istana antara dua itu. Ada komitmen khusus ya, bisa jadi ada komitmen khusus ya, ada atau ancaman khusus gitu. Jadi bahwa ada sejumlah kasus yang kemudian pelurunya larinya kepada penguasa. Padahal penguasa kasus itu lama, tapi karena penguasa tidak mengambil sikap gitu loh, membiarkan begitu saja, cuek, tidak peduli, ya akhirnya penguasa sekarang ini ikut menjadi objek ketertuduhan oleh publik bahwa Anda ikut bermain, Anda ikut melindungi, paling tidak Anda melakukan pembiaran, kan begitu. Ya, supaya mohon maaf bagi para penguasa sekarang, supaya Anda tidak mendapatkan tuduhan bagi publik, supaya track record Anda tidak ternodai dengan kasus yang menurut saya tidak terlalu besar begini, ya mestinya Anda eksekusi. Kan? Ya, ada apa di balik ketidak tereksekusinya? Ini kan bisa dikatakan kasusnya normal, kemudian dibuat tidak normal. Apa faktor yang membuat tidak normal? Ini pastikan sesuatu yang besar. Karena apa? Ini sudah menjadi isu publik. Kalau menjadi isu publik kok kemudian tidak dieksekusi juga, ini berarti melibatkan sesuatu yang besar.
yang biasanya sesuatu yang besar aja kemudian menjadi isu publik, itu pun kemudian bisa cair. Tapi sekarang isu ini sudah menasional, hari-hari Iya. dibicarakan oleh masyarakat, ya terjadi penghujatan terus-menerus, Iya, ya. iya. Dan ini akan menaikkan tingkat ketidakpercayaan publik kepada pemerintahan sekarang, ya. Maka, tapi kenapa tidak juga dieksekusi? Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi yang menarik bukan kasusnya siapa itu namanya? Sylvester. Sylvester, gitu kan. Tapi yang menarik apa yang dibalik kasus itu. Kebetulan ini kaitannya dengan JK. Wah, apakah kalau kemudian dia dieksekusi itu berarti wah JK yang menang dong? Gitu. Tapi JK emang taktis. Bahasanya JK itu bijak. Ya saya sebenarnya nggak apa-apa, nggak peduli soal itulah. Katanya itu keluarga aja, gitu. Iya. Ya. Itu JK seolah-olah ya aku ketawa aja lu masuk penjara itulah, apalagi nggak ketawa. Kira-kira gitu. Nah, apakah ada semacam egoisme persaingan itu antara menang dan kalah gitu loh. Nah, ini juga berarti kan melibatkan, kalau itu kan berarti melibatkan orang sebesar JK juga kan gitu. Iya. Ya, inilah yang kemudian terjadi. Tapi pertama menjadi ironi bagi penegakan hukum kita. Di situ nyata-nyata dan jelas ada ketidakadilan. Kemudian yang kedua, ini telah menjadikan peluru semua, ya, larinya ke peluru semua larinya ke penguasa sekarang, ya. Ya, terus kemudian yang ketiga, ini menciptakan sebuah kegaduhan yang tidak perlu. Menurut saya tidak ada alasan lagi bagi kejaksaan untuk melakukan eksekusi. Ya, kalau tidak dieksekusi, menurut saya Pak Prabowo perlu untuk mengatakan selesaikan semua, perintahkan itu. Ya, apakah itu intervensi? Ya, situasi sih ketika itu mengancam stabilitas politik, perlu intervensi penguasa. Perlu intervensi kan, ya. Ini bukan soal intervensi hukum, tapi gitu kan, penguasa perlu memberikan sebuah kepastian bahwa hukum itu berjalan di negara ini. Itu. Hukum berjalan di negara ini itu, Mas Angga. Baik Bang Tani. Sebagai penutup ya, ini saya takut lupa. Refleksi HUT RI ke-80, pasti Bang Tony menyimak pidato Prabowo gitu ya. Bagaimana Bang Tony melihat narasi demokrasi khas Prabowo sebagai presiden gitu ya di momen kemerdekaan kemarin. Sebagai penutup Bang Tony, singkat. Saya pikir narasi kemerdekaan bagus, menyinggung Prabowo, menyinggung soal banyak hal lah, termasuk ya penertiban tentara dan sebagainya itu. Saya pikir itu bagus, sampai kemudian pada hari itu juga IHSG naik kan sampai di 8 merespon secara positif. 2 hari kemudian kemarin turun lagi menjadi 7.800. Artinya narasi bagus, tapi kepercayaan publik terhadap narasi itu masih belum utuh. Nyatanya itu hanya berumur 2 hari gitu loh. Iya. Ini pasar tidak bisa dibohongi ya. Pasar tidak bisa dibohongi. Artinya apa? Tidak cukup narasi di dalam membangun bangsa ini. Betul. Ya, perlu dengan kekuatan bukti ya. Perlu kekuatan bukti bahwa Presiden Prabowo perlu membuat sebuah bukti yang lebih terukur, karena masih banyak yang sebenarnya kayak seperti kasus Silver gitu kan, penegakan hukum tapi masyarakat melihat Silver gitu kan, ya kemudian bicara tentang Danantara misalnya gitu kan, tapi masih itu. Terus kemudian tidak ada menyindir bahwa BUMN itu selama ini diisi oleh komisaris politis gitu kan, untuk bagi-bagi ya. Kenyataannya juga Prabowo belum menunjukkan diri untuk menghabisi orang-orang yang menjadi itu. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ada istilah Arab seperti itu. Jadi kalau kamu bukti itu jauh lebih efektif daripada narasi. Kalau Prabowo kemudian mengganti orang-orang itu dengan para komisaris itu dengan orang profesional, itu
pasar akan naik, kepercayaan publik akan juga naik gitu kan. Ya, sementara ya bagi-bagi jabatan ini kan juga bagi-bagi jabatan, kemudian bagi-bagi komisaris ini kan masih juga berlaku di Prabowo. Ada banyak pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menduduki komisaris di BUMN itu masuk. Jadi ketika Prabowo bilang bahwa ini tidak ada tentin dan itu daya dorongnya itu tidak terlalu kuat gitu loh. Karena memang publik melihat begitu masih banyak orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Prabowo untuk menjadi komisaris ya di BUMN, dan mereka orang-orang yang tidak kompeten ya. Ya coba lihat yang di komisaris Pertamina, yang di komisaris Telkom, PLN, ya lihat itu gede-gede itu kan. Apakah mereka adalah orang berkompeten? Itu ketika itu juga tidak, ya maka narasi Pak Prabowo, Pak Presiden itu akan mendapatkan sebuah penolakan publik. Ya Anda bilang begini, tapi kenyataannya kok begitu. Tetapi kita juga mengapresiasi ketika Pak Prabowo menghapuskan tentiam itu. Nah, ini bagus, tapi memang harus ditindaklanjuti juga. Jangan tentiam hilang, kemudian mereka malah sibuk main proyek untuk mengganti tentiam. Itu juga harus disoroti. Artinya Pak Prabowo harus lihat ke bumi, ya lihat perilaku para orang-orang yang diberikan amanah. Ya tidak hanya mengatakan kemudian jalan sendiri ya. Ya ingat lagunya Iwan Fals gitu kan. Ya banyak tikus-tikus yang terlalu pandai di Indonesia ini. Ya dalam situasi apapun mereka bisa beradaptasi. Kalau targetnya setiap tahun mereka 40 miliar misalnya ya untuk tentiemnya, ya ternyata tentiem dihapus, mereka cari-cari proyek supaya tetap sama dengan 40 miliar, dan itu biasanya kompak gitu loh. Itulah hebat. Nah, itu hebatnya korupsi di Indonesia. Ya. Baik Bang Tony. Baik, terima kasih banyak dialognya di pagi hari ini Bang Tony ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum.